Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya di sini selaku moderator ingin membuka presentasi pada siang hari ini. Judul presentasi kami pada siang hari ini adalah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Rafiul Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Aset dan Likuiditas Bank Syariah yang telah memberi kami kesempatan untuk memaparkan atau menjelaskan materi pada siang hari ini. Baik, sebelum masuk materi, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 8. Yang pertama ada Novika Arada Sekar Arut, yang kedua ada Fatul Hakim Saputra, yang ketiga ada saya sendiri Nur Fadila, dan yang keempat ada Sri Agustina Ningsih. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Fatul Hakim Saputra. Kepada Fatul saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk baca materi selanjutnya akan sampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembiayaan bank syariah. Nah, secara umum perusahaan pembiayaan syariah itu adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya yang menyalurkan pembiayaan atau pendanaan yang kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Manajemen pembiayaan bank syariah adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian atau pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu di sini ada jenis-jenis pembiayaan. Terdapat di sini beberapa jenis pembiayaan. Yang pertama ada jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaannya, yaitu yang pertama ada pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi ini adalah pembiayaan yang biasa digunakan untuk memperluas usaha atau membangun proyek atau untuk memperluas rehabilitasi. Terus yang kedua ada pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja ini adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Terus yang kedua ada jenis pembiayaan dilihat dari tujuannya. Nah, yang pertama dilihat dari pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif ini adalah bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Yang kedua ada pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif ini bertujuan untuk memungkinkan penerimaan pembiayaan dalam mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Next, yang ketiga ada jenis pembiayaan yang dilihat dari jangka waktu. Yang pertama ada pembiayaan jangka pendek atau short term, yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun. Yang kedua ada pembiayaan jangka waktu menengah atau intermediate term, yaitu adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun atau sampai 3 tahun. Terus yang ketiga ada long term atau pembiayaan jangka panjang. Nah, pembiayaan jangka panjang ini yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Nah, dan yang keempat ada demand loan atau cold loan, adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktunya dapat diminta kembali. Baik, selanjutnya ada pembiayaan yang dilihat dari segi jaminannya. Yang pertama ada pembiayaan dengan jaminan. Pembiayaan dengan jaminan ini yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang, berwujud atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Terus yang kedua ada pembiayaan tanpa jaminan. Pembiayaan tanpa jaminannya itu adalah pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat
prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon pinjaman selama ini. Baik, saya Nafika Rada Sekar Arum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan yang bertentangan dengan tujuan pembiayaan pada bank syariah, bentuk-bentuk pembiayaan pada bank syariah, serta fungsi-fungsi pembiayaan pada bank syariah. Nah, yang pertama ini ada tujuan pembiayaan pada bank syariah. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkannya suatu kesempatan kerja serta kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam, di mana pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, serta perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja serta menunjang produksi dan distribusi barang-barang serta jasa-jasa dalam rangka kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk-bentuk pembiayaan pada bank syariah. Yang pertama itu ada pembiayaan murabahah dan istisna, di mana murabahah ialah suatu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan serta keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual serta pembeli. Kemudian yang kedua ada pembiayaan ijaroh dan IMBT, di mana transaksi ijaroh ialah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Kemudian yang terakhir itu ada pembiayaan mudharabah, di mana mudharabah adalah suatu akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Selanjutnya ada fungsi pembiayaan pada bank syariah, yaitu yang pertama ada memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah serta menerapkannya pada sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Kemudian yang kedua ada membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Terus yang terakhir itu atau yang ketiga, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama ada sistem bagi hasil yang dimana di dalamnya terdapat dua bagian, yaitu yang pertama berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah, yang dimana di dalamnya terdapat kedua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal, yang kemudian keuntungannya dibagi sama rata yang sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian di awal. Dan yang kedua yaitu berdasarkan prinsip musyarakah, yang dimana di dalamnya terdapat dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi atau dana, yang kemudian keuntungan dan resikonya akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ada sistem jual beli. Nah, yang pertama terdapat jual beli berdasarkan prinsip murabahah. Apa sih itu prinsip murabahah? Kita bahas kembali. Sistem murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan prinsip murabahah disyaratkan harus menjelaskan harga pokok barang dan menentukan besarnya keuntungan bagi bank. Bank dalam menetapkan margin ketentuan perlu berhati-hati atau secara wajar dan tidak berlebihan, karena jika berlebihan akan terjadinya riba atau yang dilarang dalam Islam. Terus yang kedua ada jual beli berdasarkan prinsip al-istisna. Prinsip al-istisna ini adalah akad jual beli barang pesanan antara nasabah atau pembeli dan bank atau penjual. Spesifikasinya dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. Jual beli dengan prinsip al-istisna diperuntukkan bagi perusahaan yang punya pesanan barang tetapi tidak mempunyai dana untuk produksi.
Nah, pembiayaan ini berdasarkan prinsip as-salam, artinya akad jual beli barang pesanan antara nasabah dan bank. Spesifikasinya dan harganya pesanan berkenaan dengan hasil bumi. Next, ada sistem sewa. Nah, sistem sewa ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem ijaroh dan sistem ijaroh al-mumtahiyah bitamlik. Nah, yang pertama ada sistem sewa ijaroh atau sewa menyewa. Nah, yaitu adalah sistem sewa yang dimana tanpa kepemilikan, yaitu pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah, next, sedangkan ijaroh al-muntahiyah bitamlik atau sewa dengan hak opsi atau sewa beli, yaitu perpindahan antara kontrak jual beli dan sewa menyewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Sekian. Terima kasih kepada teman-teman semua. Sekian dari presentasi kami pada siang hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga materi yang kami sampaikan dan yang materi kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya di sini selaku moderator minta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.